Jadi sebahagian kecil menerima syariat Islam, sebahagian besar menolak syariat Islam. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit yang menerima Islam sebagai aturan hidupnya. Jadi hanya sedikit. Yang ngaku muslimnya banyak, tapi yang bersedia menjalankan syariat Islam itu sedikit. Jadi kalau yang mengaku muslimnya banyak, tapi yang bersedia menjalankan syariat Islam itu sangat sedikit. Karena surga disiapkan oleh Allah seluas-luasnya tempat, tapi hanya dihuni oleh maksimal 30% mukmin. 70%-nya di neraka. Bayangkeun neraka heureun, tapi nggak gunung kabeh jelema di dinya. Surga nu sakitu gelegana, tapi dieusian ku orang-orang yang syakiron menerima ajaran hanya 30%. Kebayang nggak? Ya mas sekalian, setiap manusia dilahirkan kondisinya dari awal penciptaan sudah berada dalam kondisi fitrah atau hanif. Seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Jadi manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, tapi bisa berubah sesuai dengan pengaruh lingkungan dirinya. Sehingga walaupun dia sebagai seorang muslim, tidak mustahil jiwanya telah diisi oleh isme-isme Yahudi, atau isme-isme Nasrani, atau isme-isme Majusi. Hadis yang kedua, an-nasu kulluhum hunafa fa'atathumus syayatin fa'azlathum an dinihim. Seluruh manusia ketika diciptakan dalam kondisi hanif, namun datanglah berbagai pengaruh-pengaruh setan sehingga menjerumuskan manusia semakin jauh dari nilai-nilai hanifnya, yaitu nilai-nilai keislaman. Fitrah seperti hal air bening. Awal mulanya airnya bening, tapi karena bergaul dengan teh celup berubah warna menjadi warna teh. Hilang beningnya. Atau bergaul dengan kopi berubah menjadi warna hitam, atau campur bergaul dengan sirup warna hijau berubah air bening menjadi warna hijau. Jadi memang semua bisa berubah tergantung warna lingkungannya. Begitupun hanif. Hanif adalah warna asli dari penciptanya. Jadi kalau digambarkan, hanif itu adalah warna asli dari penciptanya. Lalu kemudian warna itu bisa berubah seiring dengan pergerakan setan dalam dirinya yang menjerumuskan manusia sehingga menjauh dari nilai-nilai Islam. Nah, jadi kondisi awal yang baik tidak menjamin akan melahirkan kondisi akhir yang baik. Karena di tengah perjalanan manusia itu ada pengaruh negatif yang selalu menghantuinya, yang selalu menyertainya, yang selalu menghambatnya. Jadi kondisi fitrah atau hanif bisa berubah. Tapi semua modal dasarnya sama. Mau Fir'aun, mau Nabi Musa, mau Abu Jahal, mau Nabi Muhammad, modal dasarnya sama. Semuanya dalam kondisi fitrah, dalam kondisi hanif. Tapi bisa berubah sesuai dengan pengaruh lingkungan. Jadi apa itu fitrah atau hanif? Fitrah atau hanif itu sama dengan inna nahnu lahu abidun. Bahwa kami telah benar-benar disiapkan untuk menyerah secara total, mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Itu fitrah. Jadi fitrah itu inna nahnu lahu abidun atau innama nahnu muslimun. Fitrah atau hanif itu sama ya. Fitrah atau hanif itu adalah inna nahnu lahu abidun. Saat kami siap mentaati mematuhi Allah. Jadi secara fitrah manusia dilahirkan dalam kondisi kami siap mentaati mematuhi ketentuan ajaran ilmu Allah, atau inna
Innama nahnu muslimun. Sesungguhnya kami siap untuk menyerah secara total kepada Allah dan Rasul. Ini yang disebut dengan kondisi fitrah. Kondisi fitrah seperti ini harus terus berkembang, terselamatkan dari mulai dilahirkan hingga kematian, hingga dibangkitkan. Jadi kondisi ini harus dijaga oleh kita terus. Sebagaimana Quran surat Maryam ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'asu hayyan. Jadi menjaga kondisi fitrah itu harus terus dikembangkan, dipertahankan dari mulai hari dilahirkan hingga tiba kematian, hingga saatnya dibangkitkan. Hayyan, tetap dalam kondisi Islam. Jadi hayyan di sini tetap dalam kondisi berkesadaran menurut syariat Islam. Jadi yang dimaksud hayyan di sini ya, tetap berkesadaran, tetap dalam kondisi berkesadaran menurut syariat Islam. Nah, para nabi berhasil semuanya. Dari semenjak Nabi Adam diciptakan hingga nabi-nabi lain diciptakan, dilahirkan, semuanya selamat. Hingga mereka meninggal, hingga mereka datangnya kematian, hingga nanti dibangkitkan. Dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad semuanya selamat. Jadi kalau untuk hayyan, kalau untuk program hayyan, maka dari mulai Nabi Adam, dari mulai Nabi Adam ya hingga Nabi Muhammad ya, dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad mereka semuanya salam. Tuh ya. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah seluruh para rasul telah sukses berhasil dari mulai dilahirkan hingga kematian hingga nanti dibangkitkan. Nah, sekarang PR-nya kita. Kita pun harus wassalamun yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'asu hayyan. Nah, ini pentingnya menjaga kesadaran tuh. Menjaga kondisi iman tetap hayyan. Tetap hidup. Jangan dibiarkan iman kita mati. Celaka kita udah. Matinya iman itu apa? Matinya iman itu adalah makin menjauh dari Islam. Fa'azlathum andinihim, itu mayit. Ya. Jadi wala tamutunna, janganlah kalian mati. Nah, janganlah kalian mati yang dimaksud adalah jangan mati dalam kondisi fa'azlathum andinihim. Yo. Semakin tua menuju kematian, semakin tidak benar. Makin jauh dari nilai-nilai Islam, lain mungkin tuntas gitu lain. Harusnya kan semakin tuntas kita dalam hidup ini sampai hari kematian kita telah berhasil menuntaskan berapa persen dari nilai ajaran Islam. Pokoknya kafah aja. Tapi kan kafahnya masing-masing manusia, mukmin, levelnya berbeda. Ada kafah hanya sampai 30%, ada kafah hanya sampai 50%, ada kafah sampai seperti Nabi Muhammad. Mungkin Nabi Muhammad 99% gitu. Tetap hiji nama ayah. Ya, 1%, 5% tetap ayah lah setiap manusia itu. Tapi Rasulullah itu total. Hampir 100%.
Tapi kalau misalkan tidak sepakat, ya Nabi Muhammad 100% gitu lah. Kalau nggak sepakat kan kita mah susah mengukur yang begitu. Nah kita berapa persen kira-kira? Untuk umatku di akhir zaman, kata Nabi, 10% saja melaksanakan Islam secara total, udah masuk surga. Jadi 30% itu kegedean. Ya. Untuk umatku di akhir zaman, kata Nabi, 10% saja kalian total dalam Islam, itu sudah akan masuk surga. Karena kalian hidup tidak sejaman denganku. Uyuhan, ya, balager, padahal aku tidak ada. 14 abad jarak antara aku dengan kalian, tapi kalian masih mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul, masih mau menjalankan syariat Islam, itu sudah uyuhan katanya. Kata Nabi itu. Tapi di zamanku 10% saja kalian meninggalkannya, maka kalian sudah akan mendapatkan siksa. Nah ini problemnya. Nah, oleh karena itu yang pernah dijelaskan kepada jamaah, yauma wulida pada pertemuan minggu yang lalu, itu harus benar-benar dipahami ya, bahwa yang dimaksud dengan yauma wulida itu dari mulai surat Al-A'raf ya 172 yauma wulida ya. Jadi terkait dengan yauma wulida itu dari mulai Al-A'raf 172 ya. Dalam Al-A'raf 172 itu pernyataan jabang bayi setelah ada ruh ya, setelah bayi dalam kandungan ada ruh, itu menyatakan bala syahidna. Jadi sudah bersahadat kita itu. Setelah kita dalam kandungan 120 hari, summayun fahu fihi ruh, Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita setelah 120 hari itu. Nah, itu berarti sudah bernyawa. Jadi kalau bayi sudah berusia 4 bulan, itu sudah memiliki nyawa. Harus dijaga, nggak boleh dibunuh. Jadi kalau sudah bernyawa dibunuh, seperti digugurkan, itu sudah membunuh manusia. Dosanya di situ. Nah, karena sudah ada ruh, ditanya oleh Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum. Oh, lu para jabang bayi, calon-calon bayi menjawab, bala syahidna. Itu di Al-A'raf 172. Ya. Kemudian Al-Kahfi 29. Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran ajaran Allah itu adalah satu kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi. Mutlak benar. Makanya kata al-haq harus diterjemahkan mutlak benar. Dalam bahasa Inggrisnya, mutlak benar itu adalah absolut. Jadi dalam bahasa Inggris, kalau seseorang sudah mengatakan absolut, katanya dibarengi dengan sesumpahan. Sumpah demi Allah benar, itu katanya benar itu. Bila mengenai kalimat sumpah demi Allah. Nah dalam bahasa Inggris namanya absolut. Dalam bahasa Al-Quran, absolut itu al-haq. Al-haq adalah mutlak benar. Jadi Islam sesuatu yang mutlak benar. Al-haqqu. Islam adalah sesuatu yang mutlak benar. Mirrabbikum. Sebab sumber nagala itu sasaha. Sumbernya dari Allah. Dipiraku salah. Nah karena sumbernya dari Allah, maka nilainya al-haq. Mutlak benar. Tapi walaupun Islam mutlak benar karena bersumber pedoman dari ajaran Allah, Al-Quran dan Sunnah, tetap saja terbagi dua sikap manusia itu. Ada waman sya'a fal yu'min, waman sya'a fal yakfur. Nah itu di dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Ya. Jadi di Al-Kahfi ayat 29, walaupun al-haqqu min rabbikum, tetap saja dari lahir hingga tua, hingga mati, manusia terbagi dua. Nah itu. Jadi sebahagian kecil menerima syariat Islam, sebahagian besar menolak syariat Islam. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit yang menerima Islam sebagai aturan hidupnya. Jadi hanya sedikit. Yang ngaku muslimnya banyak, tapi yang bersedia menjalankan syariat Islam itu sedikit. Jadi kalau yang mengaku muslimnya banyak,
tapi yang bersedia menjalankan syariat Islam itu sangat sedikit. Karena surga disiapkan oleh Allah seluas-luasnya tempat, tapi hanya dihuni oleh maksimal 30% mukmin. 70%-nya di neraka. Bayangkan neraka heureun tapi nggak gunung kabeh jelema di dinya. Surga nu sakitu gelegana tapi dieusian ku orang-orang yang syakiron menerima ajaran hanya 30%. Kebayang nggak? Jadi kalau mau sekarang berspekulasi, berapa jumlah yang hadir di masjid ini? Ambil aja 30% cara ahli surga. Yo. Kalau jumlahnya 50, ambil 30% di sabaraha. Gitu lah cara ngitung. Ya. Nah, yang 70% yang hadir di antara kita itu masuk neraka. Itu matematikanya. Tapi saha teuing saha nu ka neraka ieu teh. Nah, maka dalam surat Fatir ayat 52, kewajiban kita adalah sabiqum bil khairat. Berlomba-lombalah menjadi yang terbaik. Digambarkan dalam rahim. Siapa yang jadi kita siapa? Di dalam rahim ketika sperma dari bapaknya memancar mimma indafik dari air mani yang dimuncratkan itulah dafik itu. Yang menyembur dafik itu. Keluar ejakulasi sebutnya. Ya. Nah itu dalam satu sel sperma, ya, satu sel sperma setetes lah, ya, satu sel sperma, sedangkan kita mau nggak putih malam Jumat paling tidak, ya, kita mau juga wajib malam Jumat saya dituan depan. Nah dalam satu sel sperma itu terkandung jutaan spermatozoa. Jadi miliaran manusia dina hiji jenis teh. Jutaan sel spermatozoa. Yang jadi cuma satu. Kita yang jadi. Maka ketika dalam proses kelahiran, kitalah pemenang. Jadi yang lahir dari rahim ibu-ibu masing-masing, itulah hakikat pemenang. Sebab yang berlomba-lomba mendekati sel telur, yang disebut dengan ovarium, yang berlomba-lomba itu miliaran. Jika burui. Pakai roda pendorong kan. Sementara sel telur yang ada dalam kandungan istri, yang ada dalam rahim istri, itu memberi sinyal. Tuing, tuing. Ketangkap sama semua calon-calon bayi itu. Sinyal itu ketangkap sama semua calon-calon bayi, dan akhirnya berlomba-lomba. Nah, yang menarik adalah ketika kita, ada orang atau teh, spermatozoa yang kita ini, itu setelah yang pertama kali bertemu dengan sel telur, ya, begitu nempel, begitu ketemu, tak langsung si spermatozoa, si ovarium ini, sel telur itu langsung menutup, melindungi kita, sehingga yang lain tidak bisa lagi mempengaruhi, menempel di ovarium itu, sel telur. Jadi sel telur begitu nempel 1, nempel 2, nempel 5, maka yang jadi 5. Setelah ada 5 yang masuk, nutup langsung, tutup, yang lain gugur di tengah jalan. Nah, piraku dina hirup nu dalam kehidupan yang nyata, masa kita tidak jadi pemenang seperti halnya di dalam rahim. Allah sudah memberikan contoh, dalam rahim itu kita harus jadi pemenang. Dan kita lah yang lahir sebagai pemenang. Sementara jutaan-jutaan calon-calon bayi mati di tengah jalan. Mati semua itu, berguguran. Nah, kita pemenang waktu di rahim, masa kita menjadi orang manusia kalah ketika lahir ke dunia. Oleh karena itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini yang sangat penting untuk dipahami. Apa itu muslimun? Muslimun adalah huwal isti'lamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bittaati wal ibtiadu anisyirki. Jadi yang dikatakan muslim itu adalah al isti'lamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan hanya memahami dan melaksanakan apa yang Allah ajarkan,
pasrah dalam ketaatan dan tidak bercampur aduk dengan yang lain. Nah, itu muslim. Jadi yang namanya muslim itu berserah diri kepada Allah ya, dengan melaksanakan sepenuhnya apa yang Allah ajarkan. Ya, itulah menjadi sumber keyakinannya dengan tanpa ada campur aduk. Jadi sehingga pasrah dalam ketaatan. Maka diungkapkan dalam kalimat-kalimat ajaran itu ada kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyau wa rasulah. Nah, itulah yang disebut dengan kepasrahan. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Aku ridho Islam sebagai aturan hidupku. Aku ridho Al-Quran yang memandu semua gerak kehidupanku. Aku ridho mencontoh kepada Nabi dan Rasul, pemilik Robku, gitu. Atau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruhnya hanya akan mengikuti petunjuk ajaran Allah dan Rasulnya dari seluruh kegiatan ibadahku dan kegiatan-kegiatan lain dalam kehidupanku hingga matiku. Nah itu namanya muslim itu begitu. Atau wa ala rabbihim yatawakkalun. Seluruh kedaulatan hidupku aku serahkan kepada Allah. Atau wa ma tasyaun illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Aku siap melebur segala keinginan-keinginan pribadiku, kepentingan-kepentingan diriku hanya demi untuk mengikuti kehendak Allah. Jadi semua keinginan-keinginan dirinya diabaikan demi mengikuti kehendak Allah. Sebab kadang apa yang kita inginkan belum tentu baik. Kata Allah itu. Kadang apa yang kita benci, kata Allah justru itulah yang terbaik. Paria pahit, tapi kalau menyehatkan badan, makan saja pahit juga. Nah itu kehendak Allah tuh begitu. Ya, itu namanya kehendak Allah. Nah inilah seorang muslim. Nah itu yang dijelaskan pada minggu yang lalu. Sekarang yauma yamut. Jadi waktu lahir harus benar-benar dalam kondisi fitrah. Nah yauma yamut juga harus dalam kondisi fitrah. Baru salam. Fitrah itu hayan ya. Dalam kondisi hayan sama dengan dalam kondisi fitrah. Nah ketika kita mati juga sama. Yauma yamutu. Yauma yamutu. Kita harus salam di hari kematian kita. Sebagaimana Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei seluruh mukmin, tetaplah hidup kalian dalam ketaatan, kepatuhan dan disiplin mau diatur oleh ajaran Allah. Dan janganlah kalian mati hingga kalian dalam keadaan muslim. Artinya, pertahankan ketaatanmu, kepatuhanmu kepada Allah dari mulai lahir hingga mati. Itu maksudnya. Hayyan. Pertahankan itu. Supaya pada saat yauma yub'atsu, pada saat hari dibangkitkan, kita benar-benar selamat. Sebagaimana Maryam 15, wassalamun alaih yauma ulida, yauma yamut, yauma yub'ats hayyan. Nah, itu penting. Ya. Jadi oleh karena itu perindah kematian kita. Siapkan kematian kita dengan persiapan yang seindah-indahnya. Apa sebabnya? Ingat, batas umur kita itu sangat sedikit. Pendek jatah umur kita. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Ma baina sittin wa sab'in. Umur umat Nabi itu tidak akan jauh dari 60-70 tahun. Umur umat Nabi Muhammad. Makanya dipendek-pendekkan oleh Allah umur umat Nabi Muhammad. Karena ini akhir zaman. Akhir zaman. Atau ayo masih kayak dipanjang-panjangkan. Tapi irhak kiamat. Ayo terus gitu. Ada batasnya. Ila ajalim musamma. Gitu. Ya. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Dan jarang ada yang bisa melewatinya. Sok ya, tinggal berhitung. Anu 60 saha. Kalau diberi sampai 70 tinggal 10 tahun deui. Anu 70 tahun saha di dia. Kalau hadis ini berlaku 67 tahun ngaliwatan eta mah bonus.
bonus atau mata kada tempat nyambungnya kena air lagi sekolot sekada hese dah mungkin kena air lagi sekolot nyambungnya biarin saja. Kekuatan kita itu umat Nabi Muhammad itu hanya 60-70 tahun itu kekuatan kita. Selebihnya bonus lah kalau memang ada yang 80. Nah itu ya. Jadi kematian merupakan simbol keterbatasan manusia. Setinggi-tinggi jabatan yang dimiliki oleh manusia, bahkan berapa periode berkuasa, toh akhirnya mati juga. Sekuat-kuatnya dinasti Firaun, tidak ada raja lain kecuali Ramses I, Ramses II, sampai Ramses III. Turun-temurun itu kerajaan, nggak bisa oleh orang lain. Betapa lamanya mereka, keluarga-keluarga Ramses berkuasa. Kalau Nabi Musa, Ramses II ya. Zaman Nabi Musa hidup tuh Ramses II. Itu berkuasanya luar biasa. Tapi toh mati juga. Bahkan Ramses II itu kematiannya lebih mengerikan. Ramses II itu kematiannya jauh lebih mengerikan dibanding Ramses I dan Ramses III. Kenapa lebih mengerikan? Karena paling kufar. Tiga-tiganya kufar, tapi yang paling hebat kekufurannya ya Firaun. Zaman Nabi Musa, Firaun itu gelar. Sebetulnya namanya Ramses. Ya lamun di Inggris mah raja apa? Kayak Ratu Elizabeth lah, tapi kan yang rajanya, Raja Philip. Ya, Philip. Nah, itu Philip itu berturun temurun itu Philip itu. Nah, kayak gitu. Toh akhirnya terbatas dengan kematian.